Miss. Kita juga nikah di KUA, juga punya surat. Tapi surat itu belum diajukan ke atas, ibaratnya belum legal kayak gitu ya. Mbak, anakmu jangan nangis dulu, Mbak. Soalnya nanti punya aku kena ban, ntar mati ini punya aku nih. Kon ngerti aku tuh. Itu sih aku lagi ngobrol. Nggak aku kok Mbak sing kena mati kemarin ini punya aku, Mbak. Ya ini coba, Mbak. Terus setelah itu ya Miss ya. Itu kan setelah itu kan ternyata kan Diane itu kenalan sama aku, katanya kan masih bujang. Ternyata Diane punya istri kan Miss. Jadi istrinya itu dulu juga pura-pura kalau sebagai adiknya. Terus uangku itu udah masuk sama dia itu banyak untuk usaha bikin kandang ayam itu tadi. Setelah itu kan akunya nggak mau jadi istri kedua, aku kan mundur kan. Tapi dia itu ngomong tahun 2018 itu uangku yang udah masuk sama dia itu mau dikembalikan. Kita waktu itu ada hitam di atas putih. Tapi karena aku sudah percaya dia 100%, kayak Facebook juga sama email itu kan dianya tahu paspor. Terus setelah aku tahun yang 2019 itu aku tagih, tapi dianya itu nggak mau ngasih gitu maksudnya. Terus sedangkan kayak email semuanya itu aku sama dia dihanguskan gitu loh, maksudnya di nonaktifkan kayak gitu. Menurut Miss Yuni gimana aku biar uang berapa juta dia itu bisa kembali? Berapa juta? Ya sekitaran 300-an juta. Wah, 300 juta? Terus kamu dinikahin? Aku sempat nikah sama dia. Terus, lah itu anakmu itu? Iya, itu anakku. Setelah itu kan akunya nggak mau jadi. Waduh Mbak, anakmu kon nyale dikit ya Mbak. Aku bingung. Ini udah diajak tidak ke depan. Oke, kamu. Ini kan niatnya ini aku mau nagih sama dia, tapi dianya itu ibaratnya membalikkan fakta gitu loh, membalikkan omongan kayak gitu loh Mbak. Karena kan dianya nggak mau membalikkan uang yang dulu dipakai buat usaha itu gitu. Terus kamu ada bukti-buktinya nggak? Ya sebagian aku ada bukti-bukti yang chat dan sebagian per uangnya itu ada, nggak semuanya ada. Terus, tapi kan kamu dijadikan istri itu awalnya? Iya, tapi kan di situ kan semua dudukin toh dari kakaknya, dari orang tuanya. Kalau aku nggak mau, karena dia punya istri gitu. Jadi aku memilih uang itu dibalikan dan aku nggak mau dinikahin dia. Maksudnya lanjut nikah sama dia aku nggak. Dia sudah menipu kan, katanya kan bujang, ternyata kan punya istri gitu maksudnya. Terus kamu orang mana? Aku orang Jawa Timur dan dia Jawa Tengah. Iya, Jawa Timurnya mana Mbak? Aku orang Blitar. Kamu orang Blitar, terus cowoknya orang? Orang Gerobokan, Desa Kejawan. Oke. Intinya adalah cinta lewat media sosial. Iya. Terus habis itu kamu temuin dia? Ya, aku sempat nikah. Suaramu putus. Dia. Tapi aku sempat nikah sama dia. Dia juga ke rumahku, aku juga ke rumah dia gitu. Dia juga tahu orang tua aku juga tahu orang tua dia. Tapi posisinya kalau aku itu mau di istri nomor 2 kan aku nggak mau. Aku milih mundur. Itu maksudnya waktu itu. Oke, intinya waktu itu kamu nggak tahu kalau dia punya istri? Nggak tahu. Terus istrinya itu juga pura-pura kalau jadi adiknya. Jadi seakan-akan itu penipuan berencana kayak gitu loh, Miss. Oke. Jadi intinya adalah mereka pura-pura satu keluarga untuk menipu kamu. Bener nggak? Iya. Berarti Miss Yuni kan selalu bilang bener dong. Jangan mudah percaya dengan laki-laki yang mengaku masih bujang, ganteng, sugih. Karena pastinya satu keluarga bisa menipu kamu. Bener nggak? Ini bener nggak sekarang? Iya. Satu keluarga menipu kamu loh. Termasuk bapak ibunya juga. Termasuk istrinya juga. Karena mendapatkan uang dari kamu. Sebesar 300 juta. Sekongkol. Bener nggak? Iya.
Itu waktu itu saudaranya itu sebagai kakaknya ipar dia kan sebagai lurah. Itu sempat menyaksikan kita tanda tangan hitam di atas putih kalau 2019 itu uang 2019 itu uang mau dibalikan. Kakaknya itu semua jadi saksi, tapi dengan tahun yang udah sampai tahunnya itu, terus dia itu semua itu kayak lepas tangan kayak gitu loh, nggak ada yang mau membantu gitu loh. Ya jelas loh, dia lebih membela Dari keluarganya. keluarga sana. Berarti sekeluarga sekongkol menipu loh. Iya, sekeluarga itu seakan-akan sekongkol. Oke. Terus kan bukti-bukti dulu kan cetak kan ada di Facebookku yang lama. Nah, sedangkan Facebookku yang lama itu dia juga tahu. Terus seakan-akan Bu Mbak, suaramu mau pedot-pedot. pulang ke Indonesia itu tim loh. Kan aku sempat kerja di Cina toh. Anakmu kan ngedoni toh Mbak, suaranya banter loh. Oh, jadi suatu loh, jadi dia di depan. Iya, memera YouTubeku, Facebookku kena ban gara-gara sampean, aku nulungi sampean mateni aku Mbak. Oh gitu. Makanya aku bilang yang jauh terus, bauan terus, sampean gak krungu ta? Enggak, itu aku cari di depan sebenarnya. Tapi sampean kan krungu Mbak. Sekarang gimana? Sebenarnya gimana Mbak? Sekarang gimana? Dengar nggak? Nah, saya pingin tahu, sampean sudah menuntut mereka seperti apa, bagaimana, sudah belum? Gimana ya Jaya, kita itu dari keluarga aku sebenarnya kekeluargaan. Dia dulu kesini baik dan kita menanggapi dia juga baik. Dan aku sama dia itu sempat punya anak 1 dan aku bawa. Terus? Jadi di situ waktu itu aku emang sudah nikah di sana di KUA, tapi surat nikahku itu belum diajukan ke atas, ibaratnya belum menerima surat poligami dari istrinya, tanda tangan dari istrinya kayak gitu loh. Jadi suratku itu belum diakui dari pemerintah. Buku nikah ini asli tapi palsu kayak gitu loh, Jem. Itu ya juga yang nikahin juga naib juga di KUA kayak gitu. Asli tapi palsu piye? Aspal. Ya, aku punya surat nikah itu juga dari KUA, tapi belum diakui negara kayak gitu. Ibaratnya belum masuk ke atas sebagai surat nikah asli kayak gitu loh, C. Lembaran surat nikah itu seperti asli, tapi itu belum diakui negara karena belum mendapatkan tanda tangan dari pertama punya mau tanda tangan baru kita kan bisa sah negara. Oke, kok nggak paham saya ya, kok enak surat nikah asli tapi palsu ki aku nggak paham. Oke. Nah, intinya kamu sudah menikah, punya anak sama dia. Iya. Terus kamu mau menuntut? Itu karena waktu itu kan aku hamil tuh, Jem. Aku hamil. Waktu itu aku rame itu waktu hamil karena ternyata kan dia punya istri di saat aku hamil itu, tak taunya itu istrinya baru mengaku kalau dia punya istri itu waktu aku hamil. Waktu aku belum hamil dia tuh seakan-akan bukan istrinya, kayak adiknya kayak gitu. Padahal kita rumah itu ya sering ketemu. Kayak gitulah intinya. Pokoknya dia itu serapi mungkin lah. Ngeri banget ya. Iya, dia itu serapi mungkin lah. Jadi seakan-akan aku bener-bener nggak tahu. Oke, kamu maunya damai atau maunya rame? Aku kan gini, karena dia dulu udah pernah janji hitam di atas putih, tapi kertas yang dia tanda tangani itu kan aku taruh koper. Waktu aku pulang ke Blitar aku nggak tahu kalau kertas itu ternyata udah disobeki sama dia. Sedangkan aku pulang ke Blitar langsung aku kerja. Suaranya Nah, aku sempat di putus-putus. Cina kan 3 tahun. Aku sempat di Cina 3 tahun. Terus? Waktu aku di Cina kita masih hubungan baik-baik saja. Tapi setelah aku mau pulang, karena itu hampir tanggal yang dia tentukan aku mau nagih, dia itu berubahnya kayak menghindar. Terus data-dataku di Facebook itu karena dia dibuka, Facebookku yang dulu itu pakai passwordnya dia dibuka terus dinonaktifkan juga Facebook dulu, karena kan dulu Facebookku pakai
pakai email dia juga. Jadi kita itu saling bisa buka. Ruwet tuh mas aku hubungan kalian ini. Sebenarnya kamu ngarepin dia atau ngarepin uangmu sih kalau boleh tanya? Aku di sini tuh cuma ngarepin uangku karena bisnis dia kan udah lumayan jalan. Tapi kenapa kok dia nggak mau berikan? Malah sekarang posisinya dia itu juga pacaran sama TKW Hongkong juga. Dia janda anak 2. Tapi janda anak 2 itu seakan-akan dia diyakinkan untuk mau dinikahi. Padahal kan si laki-laki itu udah punya istri di rumah. Dia juga mau nipu seperti aku gitu loh, Cek. Dia seakan-akan ngaku sama terus ngasih harapan mau dinikahi dan sebagainya. Pertanyaan ini, kamu ada bukti nggak kalau perempuan itu juga diperlakukan sama dengan kamu? Iya, tahu. Karena posisi aku di Cina, ya kan, si laki-laki itu kan masih teleponan sama aku. Niatnya kan mau ngajak balik, tapi kan aku nggak mau. Intinya kan aku cuma menunggu uang yang dia janjikan tahun itu, dan dia mau mengembalikan sesuai dengan tulisan yang dia tulis sendiri. Tapi tiba-tiba Sebentar. diblokir. Sebentar. Kamu kan sudah putus nih hubungan sama dia lah. Kamu masih di Cina kok masih hubungan sama dia, kan lucu toh? Aku itu putus, cuma nggak hubungan saja, nggak ketemu. Tapi masalah teleponan dia itu masih telepon, jadi kita masih kontak saling. Kamu kok mau? Padahal kan kalau memang kamu butuh uangmu kan sudahlah, ya nggak perlu hubungan lagi sama dia toh? Kan waktu itu kan uangku belum dikasih, Miss. Uang belum dikasih kan bukan berarti kamu harus dekat sama dia. Maksudku kita nggak deket, tapi kadang dia masih telepon nanya anaknya, kadang kita teleponan digabung-gabungkan kayak gitu. Dia telepon sama anaknya, sama aku, sama dia. Berarti kan kamu mengharapkan hubungan kamu baik-baik saja dong sayang kalau kayak gitu. Karena sebenarnya aku nggak mengharapkan baik-baik saja, karena aku sendiri juga udah punya pilihan sendiri. Kan di sini kan kita cuma menjaga aja sama anak, kayak telepon sama anak, jadi kita berdua kayak gitu. Jadi seakan-akan kita emang cuma sebatas teleponan saja di situ. Karena gini loh, kalau orang sudah putus nih, apalagi dia sudah penipuan, nikahnya nipu, kan kamu nggak perlu punya hubungan apapun itu. Kan ada hubungan apa-apa ya, Cek. Jadi kita kalau telepon ya cuma sebatas telepon, ya udah kita selesai, nggak pernah telepon sampai panjang lebar kali gitu kan, nggak pernah. Teleponan sama anak ya udah selesai. Aku nggak pernah teleponan terus membahas apa-apa tuh nggak ada. Berarti sak keluarga kayak gitu kamu masih bisa ngobrol gitu loh, maksudku kayak gitu loh. Aku masih bisa ngobrol karena aku seakan-akan menunggu janji dia benar apa enggak. Kalau dia sudah melunasi janjinya, kemungkinan aku sudah lepas kontak. Terus setelah aku pulang dari Cina kan, aku tagih kan. Terus dianya kan marah-marah. Terus si wanita yang di Hongkong itu ikut campur, seakan-akan nih dia itu ya sebagai istrinya lah gitu. Kan posisi dia kan masih gendaan itu di bocah yang di Hongkong itu ikut-ikutan gitu, maksudnya ikut-ikutan sampai membawa anak dan membawa ibaratnya ya wis ngelokni fisikku dan sebagainya kayak gitu. Terus tiba-tiba setelah aku di Indonesia, kontakku semua itu diblokir sama dia itu. Terus tujuanmu telepon Miss Yuni apa? Tujuanku ya aku belum minta tolong Miss Yuni untuk membantu, apa tahu nanti Miss Yuni juga bisa gimana ya, mengasih tahu dari pihak sana apa gimana, maksudku gimana, aku harus gimana gitu maksudnya aja. Seandainya aku harus merelakan segitu, sedangkan usaha dia itu sudah besar, kemungkinan dia kalau mau cuma membayar segitu kan dia mampu gitu loh, Miss. Enggak, tujuanmu telepon Miss Yuni mau kon ngopo? Ya suruh aku nyuruh Miss Yuni itu gimana bisa menyambungkan dia, gimana bisa menjadi pertengahan antara aku sama dia gitu. Lah wong aku nggak kenal dia bukan saudaraku, bukan keponakanku. Bagaimana mungkin dia ngapusin kamu 300 juta terus aku jadi penengahnya, itu piye? Yura masuk akal toh?
Enggak, maksudku aku di sini juga biar bocah yang di Hongkong itu juga tahu kalau biar nggak sampai seperti aku juga kan. Dia juga janda anak 2, juga anak militer juga. Maksudku dia jangan 100% membela laki-laki itu, sedangkan dia juga nggak tahu dia siapa gitu maksudku. Dia juga masih online, belum ketemu itu maksudku. Di sini aku minta tolong telepon Miss Yuni itu untuk gini lah, aku mengungkapkan unek-unekku biar dia didengar sama dia, otomatis kan juga dengar lihat konten Miss Yuni setiap hari kayak gitulah. Oke, sebentar ya. Dan satu hal lagi, kalau kamu ingin menyelesaikannya secara hukum ya kamu cari pengacara, itu aja. Oh gitu. Miss Yuni ada pengacara, tak kasih nomornya pengacara karena kemarin juga ada Dok. Ini cerita yang lucu sekali nih. Nah, mungkin mbaknya sekarang lagi nonton nih. Jadi kemarin itu ada satu cerita, anggap aja kayak gini. Miss Yuni ini punya suami. Suamiku di Indonesia selingkuh dengan LC. Nah, habis itu karena saya marah, saya nggak marahnya sama suami, tapi saya marahnya sama perempuan ini. Saya maki-maki dia. Nah, kesalahan saya karena saya ngancem-ngancem perempuan ini. Jadi itu udah jadi rame. Nah, kemarin pengacara saya datang dan bisa diselesaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga orang yang bertengkar gara-gara harta warisan. Karena suaminya sudah punya istri lain dan uangnya dihabiskan. Dan itu kita menang. Oh iya. Jadi kalau kayak gini nih bukan Miss Yuni ranahnya. Ranahnya bukan Miss Yuni lagi. Miss Yuni cuma konten memberikan penjelasan dan untuk pelaksanakan eksekusi itu harus pengacara sayang. Oh gitu, iya. Ini enggak ranahnya enggak guyonan lagi jika kamu tidak mencintai dia lagi loh. Sudah selesai itu ya Miss ya. Waktu posisi aku hamil, posisi aku emang sengaja lahiran itu di dekat dia. Selesai anak itu umur 40 nggak nyambung lagi dari umur itu, anak umur 4 bulan itu nggak nyambung lagi. Anak aku bawa dan aku nggak pernah nemuin dia. Setelah itu aku cuma menunggu janji dia tahun 2019 itu dia mau mengasihkan semua uangnya, uang yang dipakai dia. Tapi sampai detik ini dia juga sepeser pun nggak ada. Dia juga nggak pernah nafkahi anak. Dia juga nggak pernah kirim apa-apa buat anaknya, sedangkan usaha itu sudah besar. Sedangkan ayam itu loh Miss, 1 kali panen loh nggak mati 70 sampai 100 juta. Kalau cuma ibaratnya anaknya kan juga nggak rugi sebenarnya. Tapi kan dia nggak punya pikiran kayak gitu. Dulu emang pernah aku mau langsung ke polisian toh, di saat aku hamil itu aku juga mau laporin ke polisian. Kemungkinan kalau aku di saat hamil itu kemungkinan aku tambah menang, karena waktu itu aku hamil terus ada bukti semua itu nyata. Maksudnya bukti itu masih ada rapi. Tapi aku ada orang yang ngomongin aku nggak tega kayak gitu ya. Mungkin aku masih hamil lah, nanti kalau dia masuk penjara terus waktu aku lahiran nggak ada yang damping dan sebagainya kan. Emangnya kamu lahiran didampingi sama dia? Iya, aku lahiran masih di sana. Didampingin sama dia? Iya, aku masih sama dia waktu aku lahiran. Jadi aku bertahan di sana itu sampai anakku lahiran. Enggak paham aku dengan cerita kalian. Karena kalau memang menuntut, kan aku nikah toh Miss. Setelah aku nikah, si istrinya yang aku adiknya itu loh ngaku kalau dianya istrinya. Itu setelah aku nikah. Setelah aku bobot ada 3 bulan. Sebelum aku bobot itu nggak ada tanda-tanda kalau dia istrinya, juga dia selama dia nikah ya juga tidur sama aku, sama aku juga nggak pernah ketemu si wanita itu. Setelah aku bobot, dia itu mengaku kalau dia istrinya, gitu loh maksudnya. Karena ini ranahnya sudah panjang kali lebar, ya mendingan memang ke pengacara langsung aja Mbak. Oh
Ayo, aku tunggu ya Miss ya nomornya. Karena di pengacara tetap ada biayanya ya. Nanti aku nabung lagi. Kalau di pengacara pastinya ada biayanya, cuman kan lebih aja ya, Miss ya. lebih enakan ke pengacara, karena kalau ke pengacara kan kalian semuanya lebih luas gitu loh, lebih bisa difahami, karena nggak cuman ngomong aja, ngomong aja. Itu kamu telepon pengacara saya sekarang wes, Pak. Tapi ingat loh, kalau di Indonesia pasti ada biaya yang dikeluarkan loh ya, nggak gratisan ya. Iya, iya Miss, iya. Oke, terima kasih sudah tak kirim noh. Hubungi sekarang. Iya, makasih. Yo. Iya, makasih Miss. Maaf, Miss Yuni bingung nih. Nggak ngerti harus berbicara apa dan bagaimana. Pada intinya adalah semuanya itu pasti ada konsekuensinya di dalam percintaan ya. Yang rugi tetap perempuan. Halo, Assalamualaikum. Ya Mbak, ada yang bisa dibantu? Iya, saya ini mau bikin visa Cina.